Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Hidayat Okala dari kelas C421 di konsentrasi manajemen biaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses costing yang diterangkan yang dilakukan di lauk seke atau produksi baby fish crispy. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu proses costing. Proses costing adalah metode yang membantu mengidentifikasi biaya-biaya spesifik dalam komponen biaya produksi untuk setiap proses pengolahan bahan baku menjadi sebuah produk. Dengan nilai proses biaya yang diketahui, perusahaan bisa lebih mudah untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Nah, tujuannya apa sih si proses costing ini? Proses costing hampir mirip seperti job order costing. Baik prosesnya costing atau job order costing sama-sama bertujuan untuk menghitung biaya per unit, termasuk biaya bahan baku, overhead, pabrik, serta tenaga kerja. Sedangkan kalau dari segi definisi, proses costing adalah biaya yang dibebankan proses untuk setiap produk. Sementara job order costing adalah mekanisme perhitungan yang dibebankan atas pekerjaan atau order kontrak dari klien. Manfaat proses costing yaitu penetapan biaya proses sangat penting dalam industri minyak, kimia, kayu, tekstil, dan pengolahan makanan lainnya. Mengendalikan biaya produksi memungkinkan perusahaan-perusahaan ini menetapkan harga yang tepat untuk produk mereka dan menentukan apakah biaya sesuai dengan produksi. Dan dengan proses costing, kita bisa melakukan pantauan margin keuntungan. Kita bisa lihat keuntungan margin setiap kita melakukan penjualan itu berapa aja. Terus ada kontrol inventaris, hal-hal yang kita punya yang kita bisa kontrol, dan keseragaman dalam pelaporan. Kita bisa tahu dan sama dengan pelaporan-pelaporan lainnya. Lalu ada jenis proses costing. Dalam penetapan biaya, proses costing ada 3 cara berbeda untuk menghitung biaya. Ada rata-rata tertimbang, penetapan biaya standar, dan FIFO atau first in dan first out. Memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis dengan hati-hati adalah praktek akuntansi yang baik. Ini ada ketiganya. Yang pertama adalah biaya rata-rata tertimbang, yaitu metode perhitungan biaya yang paling sederhana. Perusahaan menjumlahkan seluruh biaya untuk metode berjalan dengan membaginya dengan jumlah total unit yang diselesaikan dan ditransferkan keluar, ditambah unit setara barang dalam penyelesaian pada akhir periode. Lalu selanjutnya ada biaya standar. Metode ini menggunakan perkiraan biaya standar untuk setiap tahapan proses, bukan biaya yang sebenarnya. Perusahaan biasanya menggunakan metode ini ketika terlalu sulit atau memakan waktu lama untuk mengumpulkan informasi terkini tentang biaya yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada FIFO atau first in dan first out. FIFO digunakan untuk mendapatkan penetapan biaya produk yang lebih tepat, terutama dalam situasi di mana biaya berubah secara signifikan dari suatu periode ke periode berikutnya. Karena setiap waktu pasti harga berubah-ubah tuh. HPP pun setiap waktu pasti mempunyai HPP yang berbeda-beda. Makanya menggunakan first in dan first out itu adalah pemilihan yang tepat untuk situasi di mana berubah secara signifikan yang tadi. Lalu ada penerapan proses costing di lauk seke yang memproduksi baby fish crispy ini. Sebelumnya itu, lauk seke itu merupakan produk olahan berbahan ikan yang disajikan crispy dan memiliki varian rasa yaitu original, ayam bawang, dan pedas yang dikemas praktis. Jadi baby fish itu anak ikan yang digoreng menggunakan tepung crispy dan dikemas, yaitu yang dikemas praktis. Ada yang kemasan pouch dan ada yang kemasan kaleng juga. Nah, ini ada proses produksinya. Yang pertama ada pembelian bahan baku. Lalu setelah itu ada pembersihan bahan baku. Ikan-ikan yang tadi itu dibersihkan dulu, lalu dimarinasi bahan bakunya. Ikannya dimarinasi dulu dan digabungkan dengan adonan yang crispy tadi, tepung terigu yang crispy. Setelah itu digoreng, dan setelah digoreng baru dikemas menjadi baby fish dari ikan mas ya. Nah, ini ada biaya variabel. Kita bisa dilihat di sini ada
biaya variabel dari adat ikan, minyak goreng, tepung crispy, marinasi, flavor, garam, susu, gas, kemasan pos, kemasan kaleng, dan upah produksi. Itu totalnya nyampe 13.718.500 rupiah. Lalu di sini ada biaya tetap. Fixed cost-nya di sini ada peralatan goreng. Lalu ada wajan goreng diameter 90 cm, tabung gas 5 kg, nampan tiris, sorok penggorengan, kompor goreng, freezer, spinner flavor untuk kapasitas 5 kg untuk ngasih bumbunya, ada sealer pack-nya buat packingnya, lalu ada vakum, centong stainless, dan timbangan digital. Dan totalnya untuk biaya tetap itu nyampe 5.680.000. Lalu selanjutnya ada HPP, harga pokok produk, yang kemasan pouch 40 gram, yang kecilnya nih. Dari alat dan bahan, ini ada udah tertera. Ada enak ikan mas dengan volume 45 kg, dan tepung adonan, bumbu marinasi, susu, garam, flavor, kemasan gas, kemasan dan gas juga. Itu diperhitungkan dan totalnya menjadi 4.215.500 rupiah. Berarti HPP-nya itu untuk 50 produk tuh nyampe 5.620. Nah, di sini ada penjualan, ada proyeksi untuk penjualan. Kalau di kategori rendah itu terjual 50 pieces dengan harga jualnya 20.000 dan total penghasilan yang akan didapat itu 1 juta. Dan HPP-nya yang tadi ada 281.000. Jadi kita akan mendapatkan profit dari penjualan pouch 40 gram ini sampai ke 700.000, 19.000. Lalu ada yang sedang dan mendapatkan profit sampai 1,4 juta, dan di proyeksi yang tinggi di 250 penjualan produk ada nyampe 3.595. Lalu ada juga ini untuk kemasan pouch untuk 100 gram. Nah, di sini HPP-nya bisa nyampe 3,8 juta dengan HPP per pieces-nya itu yaitu 15.000. Nah, untuk proyeksi rendah untuk penjualnya itu di 15 pieces dengan profit dengan total harga jualnya itu 35.000 dengan total pendapatan 525.000 dan HPP 231.000 dengan profit 293.500. Nah, di proyeksi sedang 30 penjualan kita mendapatkan profit 500.000, dan di proyeksi tinggi di 50 penjualan kita mendapatkan 978.500.000 rupiah. Kesimpulannya, mengendalikan biaya produksi memungkinkan Lauk Seke ini menetapkan harga yang tepat dan menentukan apakah biaya sesuai dengan proyeksi. Mereka dapat menggunakan penetapan biaya proses untuk menganalisa biaya tetap setiap langkah proses produksi dan distribusi, dan menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi area di mana mereka dapat mengurangi biayanya. Memiliki penetapan biaya per unit yang akurat membantu menentukan harga pokok produk dengan tepat, yang dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dan margin keuntungan yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.